Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya Melin Sari Narti, NIM 1813020013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam kehujaan qaul as-sahabi. Yang pertama, pengertian qaul as-sahabi. Mazhab sahabat yang lazimnya juga disebut qaul as-sahabi maksudnya adalah pendapat-pendapat sahabat dalam masalah-masalah ijtihad. Dengan kata lain, qaul as-sahabi adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil oleh para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum yang tidak dijelaskan dalam ayat atau hadis. Macam-macam qaul as-sahabi. Para ulama membagi qaul as-sahabi ke dalam beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini, para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah karena kemungkinan ijma' dari Nabi SAW sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori al-sunnah, meskipun perkataan ini adalah hadis maudhu. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam As-Sarkasi dan beliau memberikan contoh perkataan sahabat dalam hal-hal yang tidak bisa dijadikan objek ijtihad seperti perkataan ahli bahwa jumlah mahar yang terkecil adalah 10 dirham. Perkataan Anas bahwa paling sedikit haid seorang wanita adalah 3 hari, sedangkan paling banyak adalah 10 hari. Namun, contoh-contoh tersebut ditolak oleh beberapa ulama Syafi'iyah, bahwa hal tersebut adalah permasalahan yang bisa dijadikan objek ijtihad. Dan pada kenyataannya, baik jumlah mahar dan haid wanita berbeda-beda dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing. Yang kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma'. Yang ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujjah karena ini merupakan ijma' sukuti bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma' sukuti bisa dijadikan hujjah. Yang keempat, perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihadnya sendiri. Qaul as-sahabi yang seperti ini yang menjadi perselisihan di antara para ulama mengenai keabsahannya sebagai hujjah dalam fikih Islam. Adapun menurut Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah al-Ashikar menambahkan beberapa poin mengenai macam-macam qaul as-sahabi. Ini diantaranya, yang pertama, perkataan khulafa ar-rasyidin dalam sebuah permasalahan. Dalam hal ini, para ulama sepakat untuk menjadikannya hujjah sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang artinya, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku. Yang kedua, perkataan seorang sahabat yang berlandaskan pemikirannya dan ditentang oleh sahabat yang lainnya. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan sahabat ini tidak bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi, sebagai ulama lainnya dari kalangan usuliyin dan fuqaha mengharuskan untuk mengambil perkataan satu sahabat. Demikianlah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Suwandi. Kepadanya dipersilakan. Yang poin C adalah kehujjahan mazhab qaul sahabi atau pendapat sahabat. Pendapat sahabat tidak menjadi hujjah atas pendapat lainnya. Hal ini telah disepakati, namun yang diperselisihkan ialah apakah pendapat sahabat bisa menjadi hujjah atas tabi'in atau orang-orang sesudah tabi'in. Ulama usul fikih memiliki 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah bahwa mazhab sahabat atau qaul sahabi dapat menjadi hujjah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Zar ar-Razai,
Abu Sa'id, sahabat Abu Hanifah, begitu juga dengan Imam Syafi'i dari segi qadimnya, dan juga Ahmad bin Hambal. Alasan pendapat ini dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dan juga dalam dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana artinya, sahabatku adalah bintang-bintang. Siapa saja yang mengikuti di antara mereka, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Itu yang pendapat yang pertama. Terusnya pendapat yang kedua, secara mutlak tidak dapat menjadi hujjah. Pendapat ini berasal dari Jumhur As-Sasiyah dan Muqtasilah. Imam Syafi'i dalam kitab yang baru, Abu Hasan Al-Qari dan golongan Hanafiyah ini mengatakan bahwasanya pendapat sahabat tidak bisa menjadi hujjah. Lalu pendapat yang ketiga yaitu adalah ulama Hanafiyah, Imam Maliki, Qaul Qadim, Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujjah. Pendapat sahabat itu menjadi hujjah, dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka yang didahulukan adalah pendapat sahabat. Terus, seterusnya adalah menurut daripada pemakalah, bahwasanya sumber hukum atau mazhab yang kami ambil daripada hujjah tersebut yaitu adalah Imam Syafi'i. Mengapa kami ambil daripada Imam Syafi'i? Bahwasanya Imam Syafi'i mengambil hukum itu adalah dari sunnah, dari Al-Quran dan sunnah. Kemudian setelah itu adalah pendapat dari para sahabat-sahabat. Kemudian apabila pendapat sahabat itu berselisih atau tidak disepakati atau atau dipertentangkan, maka yang diikuti oleh Imam Syafi'i adalah pendapat apa yang dikerjakan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, inilah pendapat yang terkuat yang menurut pemakalah yang pemakalah sampaikan. Mungkin demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.